القبول وتمام كل سور معمول وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم نوينا بقراءة هذا الكتاب على ما نوى به الإمام أبو حجة الإسلام أبو حامد محمد الغزالي وعلى ما نوى به الشيخ الإمام محمد النووي الجاوي وعلى ما نوى به سيدي وسندي الشيخ أحمد شرواني زهري. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, di kesempatan yang berbahagia ini marilah kita bersama-sama memulai pengajian kita dengan memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah dan nikmat sehingga kita mampu melaksanakan salat maghrib secara berjamaah dan kita kembali melaksanakan rutinan malam Selasa di masjid yang sama-sama kita makmurkan, kita cintai ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada kesempatan ini semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kembali nasihat Imam Al-Ghazali yang berkaitan tentang paruh kedua dari kitab Bidayatul Hidayah yang berisi tentang cara bersyukur atas nikmat anggota tubuh. Cara mensyukuri 7 anggota tubuh. Yang pertama telah disampaikan tentang mata. Ada 4 dosa mata. Artinya mensyukuri nikmat mata adalah dengan menjauhi 4 perkara yang sudah disebutkan Imam Al-Ghazali. Di antaranya memandang remeh saudara kita sesama Islam, sesama Muslim. Kemudian anggota tubuh yang kedua adalah telinga. Di antara cara mensyukuri nikmat telinga adalah dengan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dan menjauhkan diri dari perkara-perkara yang sifatnya maksiat seperti mendengarkan gibah, adu domba dan lain-lain. Kemudian yang ketiga kita masuk pada dosa lisan. Terakhir yang dibahas adalah tentang gibah. Bahasa yang akrab kita dengar gibah ini adalah gosip. Menggosip adalah termasuk hal yang dapat menghasilkan dosa. Dosa terhadap lidah yang dapat menghalangi kita agar bisa sampai pada kesempurnaan ibadah kepada Allah. Apa maksud dari gibah? Sebagai rangkuman pada pertemuan yang lalu, gibah adalah kullu ma afhamta bihi ghairaka nuqsana muslimin. Segala bentuk pemahaman
yang ditujukan untuk segala hal yang dapat memberikan pemahaman tentang kekurangan seorang muslim. Segala bentuk kata yang ditujukan untuk mengurangi orang muslim, baik martabatnya, fisiknya, hartanya, keluarganya, jika itu dapat difahami secara tertentu orangnya, maka itu disebut sebagai ghibah. Kita mengambil contoh Rasulullah jika melihat sekalipun benar maka itu disebut ghibah. Kalau salah maka itu disebut fitnah. Sekalipun benar. Kita lihat bagaimana contoh Rasulullah melihat perilaku orang yang tidak pantas, tidak pas, tidak sesuai. Nabi menghindar dari ghibah dengan bahasa yang umum. Jadi Nabi kalau ingin menyebut orang, menyebut kekurangan, menyebut kesalahan orang, Nabi tidak langsung menunjuk personalitasnya, tapi Nabi menunjuknya secara umum. Ma balu aqwamin yaf'aluna kada wa kada. Kenapa mereka melakukan ini, kata Nabi. Fakana la yu'ayyin. Nabi tidak pernah menunjuk personalnya. Nah, itu contoh bahwa memang kita juga tidak bisa menghindar dari mengomentari orang, tapi caranya harus pas. Jangan sampai jatuhnya kepada ghibah sehingga itu menjadi dosa yang merugikan kita sendiri. Kalau kita melihat ada sesuatu yang tidak pas, maka jangan langsung disebut orangnya, tapi sebut secara umum saja. Nah, di sini di antara juga ghibah adalah Imam Al-Ghazali menyampaikan di antara ghibah yang tidak disadari oleh kebanyakan orang, apa yang disebut sebagai ghibatul qurra'il mura'in. Ghibahnya ulama yang pamer, riya. Ghibahnya para ulama yang pamer, yang riya. Bagaimana ghibahnya mereka itu? Mereka membungkus ghibahnya dengan doa kepada Allah. Aku lagi gelisah, dibuat gelisah oleh si fulan, mudah-mudahan Allah membimbing si fulan. Itu termasuk pula menggibah. Jadi kita menjelekkan orang lain dengan cara memperbaiki diri kita. Diri kita akhirnya didengar orang bagus, orang lain menjadi jelek dengan bungkus doa. Nah, itu termasuk ghibah yang jarang sekali kita menyadarinya. Kenapa dilarang kita ghibah? Dalam Al-Quran disebut wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah kamu menggibah satu dan yang lain. Ayuhibbu ahadukum, apakah kalian mau an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh, kamu memakan bangkai saudaramu tapi kamu tidak mau. Kamu tidak mau memakan bangkai saudaramu tapi kamu menggibah. Faqad syabbahakallahu biakili lahmil maitah. Orang yang menggibah itu diserupakan oleh Allah dengan pemakan bangkai. Nah, dari situ kemudian kita berakhir materi kita kemarin. Fama ajdaraka an tahtariza minha, maka betapa pantasnya kamu menghindari dari ghibah. Wa yamna'uka an ghibatil muslimina amrun, dan hal yang dapat mencegahmu dari menggibah orang-orang muslim. Berarti orang muslim juga nih. Orang muslim. Kemarin kan kita masih misteri. Muslim sajakah yang tidak boleh digibah? Kalau yang bukan muslim boleh tidak digibah? Kalau di sini bahasanya muslim saja. Imam Muhammad Nawawi Al-Bantani menyebut muslim, nuqsana muslim, kekurangan seorang muslim. Imam Al-Ghazali di sini jelas menyebut bahwa ghibatil muslimin, menggibah orang Islam, artinya orang Islam aja.
wa yamna'uka an ghibatil muslimin, dan ada yang bisa mencegahmu. Hal yang bisa mencegahmu dari menggibah orang-orang Islam adalah lau tafakkarta fihi, kalau kamu berpikir. Kita diajak berpikir. Wa huwa an tanzura fi nafsika hal fika aibun zahirun aw batinun. Coba kamu berpikir, lihat dirimu sendiri, ada tidak aib di dalamnya, baik aib yang nampak atau yang tidak nampak. Wa hal anta muqarifu ma'siyatin sirran aw jahra. Apakah kamu pikirkan juga, apakah kamu pelaku maksiat yang terang-terangan atau sembunyi-sembunyi? Kita nilai diri kita sendiri sebelum menggibah orang. Adakah kekuranganku ini? Pasti bang, banyak kekurangannya. Terus, fa idza arafta dzalika min nafsik, kalau kamu tahu itu dari dirimu, fa'lam, maka sadarlah anna ajzahu 'anit tanazzuhi amma nasabtahu ilaih, lemahnya orang lain dari menjauhi sifat-sifat buruk itu, ka'ajzika wa udhrihi, seperti halnya kelemahanmu untuk menjauhi sifat buruk itu. Kalau kamu tahu bahwa kamu punya lemah, terus kamu sadar bahwa kamu punya kelemahan, bisa enggak kamu menghindari kelemahan itu, kekurangan itu? Bisa enggak kamu menghindari kekurangan itu? Kalau tidak bisa, begitu pula dengan orang lain. Wa kama takrahu an taftadhiha wa tadhkura uyubaka wa tudhkara an tuftadha. Ini kalau membaca kitab ini masalahnya nih, salah harokat, salah pulang maknanya nih. Wa kama takrahu, seperti kamu tidak suka, antuftadha, kamu dipermalukan orang, wa tudhkara, kamu disebut, wa tudhkara uyubuka, dan disebut-sebut aibmu, fahuwa aidan yakrahuhu, dia juga tidak suka. Fahuwa aidan yakrahuhu, maka begitu pula dengan orang lain. Kalau kamu tidak mau, kalau kamu ingin menggibah orang, coba berpikir dulu, ada ndak aibmu sendiri, kurangmu, cacatmu, ada ndak? Kalau ada, maka sama juga dengan orang. Kamu bisa ndak menghindar dari aib itu? Rasa-rasanya belum bisa. Kalau belum bisa, begitu juga dengan orang yang sedang kamu sebut keburukannya. Sekarang ditanya lagi, kamu mau ndak disebut-sebut keburukanmu? Ya ndak mau. Ya begitu juga orang lain, sama aja. Fa in satartahu satarallahu alaik. Disinilah kelebihan orang yang mampu menahan dirinya dari gibah. Kalau kamu mampu menutupinya, maka Allah akan menutupi aibmu. Satarallahu alaika uyubak. Kalau kamu mampu, karena tadi kan benar nih, namanya gibah itu kan menceritakan kebenaran orang lain tapi buruk, keburukan orang lain yang benar, yang seharusnya kita tutup-tutupi. Tapi kembali lagi, ini tidak bertentangan dengan sebuah kaedah juga yang mengecualikan bolehnya gibah. Ada beberapa hal yang sudah tempo hari biasa kita sebut, seperti misalkan penipu. Kalau penipu itu mau kada mau jangan ditutup-tutupi. Semakin kita tutupi, semakin banyak korbannya. Itu ya bukan anu lagi, bukan alasan lagi, tidak ada alasan lagi untuk menutupinya. Tapi ini kalau dia sendiri aja, dia sendirian, tidak ada juga dampak yang lebih besar dengan kejelekannya dia, lebih baik ditutup. Karena kalau kamu tutup, maka Allah akan menutup aibmu. Wa in fadahtahu, tapi sebaliknya kalau kamu mempermalukannya, sallatallahu alaika alsinatan hidadan, maka Allah akan menyengsarakanmu dengan lidah-lidah yang tajam. Yumazziquna 'aradaka, yang akan merobek-robek harga dirimu fid dunya, di alam dunia. Thumma yafdahukallahu fil akhirah ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah.
tidak selesai hanya di dunia saja, maka Allah yang akan mempermalukanmu di hari kiamat di hadapan seluruh makhluk. Seluruh makhluk. Nah, itu dia. Tapi sulit karena ini lagi, sulitnya adalah kadang kita melihat diri kita ini tidak ada salahnya, bujur tarus, selalu betul. Coba bang periksa dirimu dulu, betul aja, rasa-rasanya betul aja kok. Jadi jarang ada orang, tapi wallahu alam ya, jarang ada orang yang, tapi setidaknya saya dulu aja. Jarang ada orang itu yang merasa bahwa dirinya salah, pasti dirinya betul terus. Itu juga masalahnya. Jadi kayak bercermin kita membaca kitab ini, bercermin dengan diri sendiri. Ada 4 cara, kata Imam Nawawi Banten, bagaimana cara agar kita bisa tahu bahwa kita ini punya aib. Kadang kan kalau menilai orang lain tidak pakai akal sehat, akal sakit, pokoknya nilai orang lepas, salah sudah. Tapi kalau menilai diri kita sendiri sulit kalau pakai akal sehat. Sulit pakai akal sehat karena pengen menang terus. Nah, di sini Imam Nawawi Banten menyebut wa aktsarul khalqi jahiluna bi uyubi anfusihim. Paling banyak makhluk itu tidak tahu dengan aib dirinya sendiri. Yara ahaduhumul qada fi aini akhihi wa la yaral jad'a fi aini nafsihi. Dia, kalau ini peribahasa begini, dia melihat semut yang ada di seberang laut, tapi dia tidak melihat gajah yang ada di pelupuk mata. Jadinya tahu orang tuh sedetil-detilnya kekurangannya, tapi robek dirinya, buruknya dirinya, boroknya itu tidak tahu dia. Maka ada 4 cara agar kita bisa tahu bagaimana aib kita. Yang pertama, an yajlisa baina yaday syaikhin basirin bi'uyubin nas muttali'in ala khafayal afat wa yattabi'a isyaratahu. Duduk dengan seorang guru yang punya mata batin yang bersih, yang tahu dengan aib manusia. Kemudian apa yang dilakukan setelah dia duduk dengan seorang guru yang alim, yang tahu masalah hati, dia ikuti arahan-arahannya. Ini satu cara yang pertama agar mengetahui kita punya aib atau enggak. Wa yattabi'a isyaratahu fi mujahadatihi. Kita ikuti arahannya untuk perbaikan diri kita. Itu yang pertama. Tapi rasanya sulit. Karena semua orang dituduh ini enggak ada yang bagus ini. Zaman sekarang ini zaman orang kada jujur. Bagaimana mencari guru yang bagus? Kalau kita di pesantren namanya santri harus disuruh nurut. Namanya santri nurut orang tua, nurut sama guru. Disuruh guru A ya A, suruh B ya B. Tidak boleh ada sedikit pun rasa buruk sangka dengan guru, meskipun guru itu terlihat secara zahirnya salah. Sulit memang. Didikan kita di pesantren, didikan pesantren-pesantren, lebih-lebih pesantren yang berafiliasi dengan NU itu Pak, makanya kita kadang melihat ada murid itu tunduk-tunduk sama gurunya. Biasa kalau di video-video itu kan biasa kalau di video-video itu seperti pondok pesantren yang besar-besar, gurunya lewatnya sudah begini, nggak berani dia angkat kepala begini. Kalau bicara sama gurunya nggak berani melihat mukanya, pasti melihatnya ke lantai. Kita memang diajarkan oleh pesantren bahwa seperti itu tradisi kita menuntut ilmu. Seperti itu tradisi kita menuntut ilmu. Kita harus meyakini kesempurnaan guru kita. Kalau misalkan guru kita terlihat melakukan salah, maka kalau masih ada kemungkinan benarnya, ambil kemungkinan yang benar. Ini bukan saya ngomong sendiri. Saya membaca kitab Adabul Alim wal Muta'allim karya Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Saya baca.
Di antara adabnya murid kepada guru adalah memandang gurunya sempurna. Dan itu sulit. Kenapa? Karena guru ini orangnya manusia biasa, bisa salah. Makanya biasa juga kita diajarkan oleh para ulama bahari, ulama salaf. Ada sebuah doa, Allahumma astur uyuba muallimina anna wala tudhib barakata ulumihim anna. Ya Allah, tutupi aib guruku dari mataku dan jangan hilangkan keberkahan ilmunya dariku. Jangan kau hilangkan keberkahan ilmunya dariku. Itu doa agar kita tidak melihat aibnya guru kita. Karena sulit. Kita mau dapat ilmu yang bermanfaat, mau. Maka mau tidak mau kita harus melihat guru kita sempurna. Karena kalau kita melihat guru kita kurang, sulit mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Itu bahasanya Kiai Haji Hashim Asy'ari. Sulit untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sedangkan tantangan kita adalah guru kita ini bukan nabi, pasti salah. Makanya kalau zaman ke zaman, waktu ke waktu, tradisi itu berbeda sudah. Tradisi berbeda. Kita kalau pergi, kalau masuk ke rumah guru saja, gurunya duduk. Kalau saya dulu Pak, gurunya duduk di kursi, kita baru masuk dalam ruangan itu sudah pakai lutut jalannya, tidak pakai jalan. Kalau sekarang lain sudah tradisinya. Ya, kalau kita dulu begitu. Sekarang kan kalau sudah salah, lapor polisi. Gurunya dia yang dulu pernah saya lihat itu di Riau rasanya. Gurunya ditunjuk-tunjuk sama wali santri. Ini guru tidak becus. Itu tidak bisa manfaat ilmunya. Sampai keluar kitab namanya Ta'limul Muta'allim, karyanya Imam Ibrahim Az-Zarnuji. Beliau menulis kitab itu, sudah ratusan tahun juga umur kitabnya. Beliau mengatakan, kami melihat ada perubahan tradisi dalam menuntut ilmu, sehingga kita melihat generasi saat ini, waktu itu sudah kurang sekali, kurang meluas manfaatnya. Makanya saya tulis kembali ini adab bagi seorang murid dan seorang guru. Guru juga punya adabnya juga. Jadi tidak sembarangan juga orang itu menjadi guru dalam syariat. Tidak sembarangan orang itu memposisikan dirinya sebagai guru, sebagaimana murid itu tidak boleh juga semau-maunya jadi murid. Tidak bisa. Jadi ditulislah buku itu. Wah, kalau kita membaca itu nanti orang, apalagi kalau saya dulu pernah di salah satu masjid, saya saya diminta ceramah, kitab apa yang bagus saya bawa di sini? Fikih sudah ada, sudah. Tauhid sudah, tasawuf sudah. Siapa tasawufnya? Guru ini. Oh cukup. Apalagi tafsir sudah ada. Apalagi lah kira-kira gurai taklim muta'allim. Waduh, kalau taklimul muta'allim itu bahaya. Kalau kita sampaikan di sana, bisa jadi nanti banyak yang menganggap bahwa terlalu berlebihan mengagungkan guru, menghormati guru. Padahal tidak, memang seperti itu. Lah Rasulullah saja dulu Pak, Rasulullah saja dahulu itu kalau berwudu saja, walaupun saya tidak pernah melakukan itu, saya pun masih belum bisa melakukan itu. Rasulullah kalau beliau berwudu, air wudunya itu tidak pernah jatuh ke lantai, tidak pernah jatuh, karena setiap tetesan air wudunya diperebutkan oleh para sahabat. Para sahabat saling berbagi bekas air wudunya Nabi, sampai kalau tidak ada lagi air yang tersisa, mereka ngambil basahan yang ada di tubuhnya sahabat. Syirik lah itu? Enggak, bukan syirik, tidak.
Disitulah nilai keberkahan. Nabi itu dihormati sedemikian rupa karena kesolehannya yang luar biasa. Oleh karenanya kemudian guru-guru kita, guru yang mengajarkan kita, begitu pula kesolehannya terambil dari kesolehannya Rasulullah. Nah makanya seperti itu juga. Jadi kalau tradisi kepesantrenan memang luar biasa sekali. Tidak berani kita ngomong itu lebih tinggi suara daripada guru, tidak berani, harus lebih rendah. Nah itu seorang guru ya. Jadi duduk dengan seorang guru yang memiliki penguasaan hati. Dia tahu penyakit hati. Lantas kalau sudah kita temui guru itu, maka kita ikuti arahan-arahannya. Sulit memang kalau kita menerapkan, tapi karena sebab guru itu juga manusia biasa. Tapi ya karena kita ingin bermanfaat ilmu kita, maka mau tidak mau itu yang kita lakukan. Kalau kita sekarang kan kita anggap ulama kalau sesuai dengan pendapat kita. Sekarang itu kan sesuai dengan pendapat kita, ya ini ulama nih. Kalau tidak sesuai dengan pendapat kita, bukan ulama ini. Ini ulama salah ini. Seperti contoh kemarinnya, saya mengikuti sekali itu Tuan Guru Bajang. Tuan Guru Bajang, diikuti orang. Sekali Tuan Guru Bajang menampilkan atau menunjukkan pilihan politiknya, langsung berubah orang. Ini bukan ulama ini. Ini bukan ulama ini. Ini politisi ini, bukan ulama nih. Coba, orang sekarang kan menentukan ulama saja harus sesuai dengan pilihan politiknya. Tidak cocok. Makanya saya tidak suka. Tidak mau saya begitu-gitu itu. Tidak mau saya begitu-begitu itu. Yang pertama, yang kedua, agar kita tahu penyakit hati kita adalah memilih seorang teman yang jujur. Kita meminta atau memilih seorang teman yang jujur untuk memberikan komentar atas perbuatan-perbuatan kita. Terus bagaimana? Kita minta dia segala perilaku saya yang tidak kamu suka, beritahu saya. Itu yang kedua. Yang ketiga, jadi teman diminta. Yang ketiga, an yastafida ma'rifata nafsihi min alsinati a'daihi. Dia mengambil pelajaran tentang dirinya dari lidah-lidah musuhnya. Wah, ini yang bagus ini. jadi orang yang tidak suka dengan kita sulit. Orang yang tidak suka dengan kita itu jangan dilihat dari segi negatifnya saja, ambil sisi positifnya. Karena dengan adanya haters, dengan adanya pembenci itu, maka kita bisa mengetahui diri kita ini. Itu juga yang kadang saya jadikan pelajaran. Fa inna aina sukhti tubdil masawiya biqauli mana tadi ini? Fa inna aina sukhti tubdil masawiya illa anna at-tab'a majbulun ala takdzibil adu. Karena pandangan orang yang tidak suka itu selalu menunjukkan kekurangan-kekurangan. Pasti. Hanya saja yang banyak terjadi, kata Imam Nawawi Banten ini, yang banyak terjadi itu kita kalau mendengar ada komentar dari haters, orang yang tidak suka dengan kita lebih menanggapinya dengan itu kan menurut dia saja. Padahal kalau kita mau jadikan itu sebagai pelajaran, maka bisa jadi kita mengetahui bagaimana identitas kita sendiri. Wa humila qawluhu 'alal hasad. Atau terkadang kita sebut itu hasud aja tuh orang itu, itu kan. Padahal bisa saja. Walakinnal basira la yakhlu 'anil intifa' biqauli a'daihi. Akan tetapi orang yang tepat perilakunya tidak akan pernah
sepi dirinya dari mengambil intifa, mengambil manfaat dengan ucapan musuh-musuhnya. Yang terakhir, ar-rabi', yang keempat, cara mengetahui cacatnya diri kita adalah an yukhalitan nas. Kita berbaur dengan banyak manusia. Kita berbaur dengan banyak manusia. Fa kullu ma ra'ahu madmuman fi ma bainal khalqi falyutalib nafsahu bihi. Maka setiap yang dilihatnya tidak baik dari perangai orang lain, maka janganlah dia melakukan itu. Nah, jadi kalau yang keempat ini, berbaur kita dengan banyak orang, kalau kita melihat yang tidak baik, maka jangan kita lakukan hal yang sama. Yang paling banyak barangkali yang keempat, ya, atau yang ketiga. Kalau yang ketiga, yang keempat ini paling banyak. Kalau yang kedua, meminta teman untuk mengomentari kita rasanya sulit juga itu. Apalagi yang pertama, duduk di hadapan seorang guru yang punya kebersihan hati, yang punya pengetahuan yang banyak tentang penyakit-penyakit hati, itu juga jarang ditemui. Yang ketiga, yang keempat ini yang saya kira banyak. Wa in nadharta ila zahirika wa batinika falam tattali' fihima ala aibin wa naqsin fi dinin wala dunya. Tapi jika kamu melihat dirimu, zahirmu, batinmu, lantas kamu tidak menemukan ada satu aib pun, baik dalam agama maupun dalam urusan dunia, tidak tahu dia, aku kayaknya bagus-bagus saja. Fa'lam, maka sadarlah, anna jahlaka bi'uyubi nafsika aqbahu anwa'il hamaqah. Sadarlah bahwa orang yang tidak tahu dengan aib dirinya sendiri itu adalah macam kebodohan yang paling buruk. Kebodohan yang paling buruk adalah di saat kita mengetahui buruknya orang lain, tapi kita tidak tahu dengan buruk diri kita sendiri. Jarang bercermin, orang aja dikomentari, padahal diri seorang lebih besar lagi. Menertawakan orang berpakaian yang berlubang-lubang, sedangkan lubangnya yang paling besar tidak dilihatnya. Ini penyakit manusia ini. Jadi harus sering-sering melihat diri kita. Adakah aib kita? Kalau ada aib kita, syukur, tahu kita punya aib. Yang musibah, yang bala, kalau kita tidak tahu dengan aib kita sendiri. Wala aiba a'zama minal humuqi, dan tidak ada aib yang lebih besar daripada kebodohan yang tadi. Kebodohan karena tidak tahu dengan cacatnya sendiri. Walau aradallahu bika khairan labasaraka bi'uyubi nafsika faru'yatuka nafsaka bi'ainir ridha ghayatu ghabawatika wa jahlika. Kalau Allah menghendaki kamu baik, maka Allah akan membuka mata hatimu dengan aib dirimu sendiri. Kalau kamu hanya melihat dirimu bagus-bagus saja, maka itu adalah puncak kebodohan, kata Imam Al-Ghazali. Ya, kita lagi lah tinggal kembali pada diri kita sendiri. Adakah aib saya? Wah, Masya Allah, saya nih hanya berceramah seperti ini karena bukan berarti saya merasa bahwa diri saya yang paling sempurna. Tidak, saya bahkan yang paling banyak masalahnya, baik masalah diri sendiri, masalah orang lain dengan saya, masalah saya dengan orang. Yang paling banyak sebetulnya bukan yang berbicara yang paling sempurna, tidak. Saya di sini hanya sebagai tuntutan saya yang sudah diberi SK oleh guru saya untuk ceramah, untuk dakwah, mau tidak mau. Saya sebagai murid yang memandang kesempurnaan guru saya, ya sudah, saya ceramah aja. Karena Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad menyebutkan jangan menunggu sempurna untuk berdakwah. Jangan menunggu sempurna untuk berdakwah, tapi satu prinsip yang dipegang, jika ingin melarang orang lain, maka pertama-tama laranglah dirimu dulu sebelum kamu melarang orang lain. Jadikan dirimu orang pertama dalam larangan tersebut sebelum kamu melarang orang lain. Itu aja prinsipnya.
Nah, jadi apa yang saya sampaikan ini apa yang sudah semaksimal mungkin saya kerjakan. Nah, jadi bukan saya yang sempurna, Pak, bukan. Karena kalau menunggu sempurna enggak bisa. Modal suara bagus saja kan enggak, biasa aja itu. Modal suara bagus tuh biasa aja. Kebetulan diberi Allah anugerah suara bagus, kebetulan diberi anugerah oleh Allah bisa menghafalkan Al-Quran, kebetulan diberi anugerah oleh Allah bisa kuliah kemana-mana, ya itu nikmat. Mau saya banggakan apa? Sedangkan itu semua hanya pemberian saja. Itu hanya pemberian. Beda kalau misalkan jadi pokoknya jangan pernah berpikir bahwa yang berbicara ini lebih sempurna dari jamaah sekalian. Enggak ada. Kebetulan diberi SK untuk dakwah, ya sudah, bismillah. Salah juga kamu disuruh kamu dakwah. Saya tidak mau dakwah. Masa disuruh guru kada mau? Disuruh guru tidak mau, ya ketulahannya namanya. Percuma aja kita. Nah, yang dicari hanya ridhonya guru saja. Yang dicari hanya ridhonya Rasulullah saja. Yang dicari hanya bagaimana guru saya itu bisa meridhoi saya. Makanya setiap saya memulai, ini barangkali juga ada para jamaah yang bertanya-tanya, Ustaz, kenapa kok memulainya dengan Al-Fatihah dulu? Tidak memulai dengan Assalamualaikum. Saya memulainya dengan Al-Fatihah yang saya kirimkan pahalanya untuk Rasulullah dan para ulama dan untuk guru saya yang menyuruh saya berdakwah. Apa gunanya? Biar tidak ada salah kata. Itu aja sih niat saya, biar tidak salah kata. Apalagi kalau direkam seperti ini, sebetulnya resikonya besar. Bisa didatangi orang kalau salah-salah ngomong. Nah, itu dia. Kebetulan yang ngomong di sini nyaring suaranya, ya jadi saya berbicara. Tsumma in kunta shadiqan fi dhannika, kemudian apabila kamu benar-benar betul dalam penilaianmu, fashkurillaha ta'ala alaih. Kalau memang betul penilaianmu bahwa kamu tidak ada cacat itu benar, maka bersyukurlah kepada Allah. Berarti bisa jadi juga kita menilai diri kita ini tidak ada aibnya dan memang faktanya seperti itu. Kalau memang betul seperti itu, maka bersyukurlah kepada Allah. Wala tufsiduhu bithulbin nas, tetapi jangan kamu rusak dirimu dengan ngomongin orang. Mentang-mentang tidak ada salah jadi orang dikomentari terus. Orang tidak bisa gerak sedikit, komentari lagi. Tidak bisa punya baju sedikit yang baru, komentari lagi. Komentari terus. Jangan kamu rusak dirimu dengan mengomentari orang lain. Wattamadmudi bi a'radihim, dan berkumur-kumur dengan harga dirinya. Itu bahasanya Al-Ghazali. Maksudnya mencampuri, menyuarakan dengan harga diri orang lain. Fa inna dzalika, karena hal demikian itu min a'dhamil uyub, termasuk di antara aib yang paling besar, cacat yang paling besar. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah dosa ghibah. Dosa ghibah menyebut orang lain di belakangnya, kalau ukurannya jika dia mendengar ungkapan atau pembicaraan kita itu lantas dia tidak suka, itu yang disebut dengan ghibah. Dan ghibah seperti yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, ada banyak sekali contoh-contohnya, ada banyak sekali jenis-jenisnya. Bagaimana cara kita menghindar dari ghibah? Caranya adalah dengan melihat aib diri kita sendiri. Cari aib kita. Apa salah saya? Apa kekurangan saya? Kalau misalkan kita temukan ada aib kita, maka kita kembali pada orang lain. Orang juga sama seperti kita, punya aib. Sekarang, apakah Anda mau aibnya disebut oleh orang lain di belakang Anda? Tentu saya tidak mau. Begitu juga kalau kita tidak mau, begitu juga dengan orang lain.
Begitu juga dengan orang lain. Nah, adapun tadi beberapa hal yang terkait cara mengetahui cacatnya diri kita sendiri itu banyak. Saya ulang lagi, yang pertama adalah dengan duduk dengan seorang guru, yang kedua dengan seorang teman, tunjuk seorang teman yang dapat mengomentari perbuatan kita. Kalau ada hal yang tidak disukai, sampaikan. Kemudian yang ketiga adalah dengan mendengarkan caci makian orang-orang yang tidak suka dengan kita. Itu yang bisa, yang sangat efektif juga. Kemudian yang keempat adalah caranya dengan berbaur pada orang yang banyak, sehingga kita melihat kalau ada yang tidak baik maka harus kita hindari. Ini dosa ghibah dan ini dosa kepada sesama makhluk. Hati-hati kalau memang sulit juga. Kalau memang kita mampu untuk apalagi kalau misalkan kita duduk di tengah-tengah orang yang sedang menggibah. Ceramahlah saya ceramah di satu tempat. Jadi bahasanya umum, jangan jadi gibah. Saya berceramah di satu tempat, lantas selesai ceramah ada orang ngajak cerita, ceritakan orang lain. Nah, itu yang juga kadang sulit karena kita sama-sama menggibah, dosanya sama. Si Hanu itu aneh orangnya, rumahnya dekat dengan masjid tapi tidak pernah kita lihat berjamaah di masjid. Walaupun betul, tapi itu disebut menggibah itu. Jadi bagaimana kalau sudah terlanjur? Minta maaf sama orang yang digibahi tadi, orang yang diceritakan tadi, itu harus minta maaf. Kalau kita hanya umum saja minta maafnya, menunggu lebaran, mohon maaf lahir batin, kita kosong-kosong ya, saya maafkan kesalahan Anda maafkan kesalahan saya ya. Tidak disebutkan apa jenis salahnya. Imam Ihsan Jampes Kediri menyebutkan dalam kitabnya Sirajut Talibin, itu tidak sah. Itu tidak sah. Jadi bagaimana? Masih tetap bersengketa karena orang yang jadi korban tidak tahu apa yang sudah kita lakukan di belakangnya. Itu berat, Pak. Makanya berat sekali pelepasan dosa antar sesama makhluk. Nah, jadi kembali, sulitnya memang kadang gibah ini membuat kita sulit untuk menghindari. Maka salah satu cara kalau kita sedang berada di tengah-tengah majelis gibah tanpa disengaja, dengan membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Yang penting jangan juga 4. Kayak itulah. Itu sama aja. Si Haji Anu itu jarang betul datang ke masjid, padahal rumahnya kayak itulah, hanya tahu juga ulun. Nah, itu bukan semata-mata mendengar aja, tapi dasar juga mau menggibah sama-sama. Nah, itu yang kadang bisa terjerumus kita, sadar atau tidak sadar. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang jelas saya minta maaf kalau ada salah. Barangkali ini aja dulu ya yang dapat disampaikan. Sambil menunggu waktu sholat isya, saya buka tanya jawab, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah pribadi, saya rasa sekian tahun kita belajar itu termudah. Saya rasa untuk pribadi mulai pertemuan yang kemarin. Kalau berbicara pribadi ini, apakah kita misalnya meminta maaf, beribad meminta maaf pada orang bersangkutan, apakah harus menyebutkan kesalahan-kesalahan yang kita ibadkan itu buat tidak seterusnya, rinci datang lagi, siapa lagi, dia berdatang lagi, satu lagi, seterusnya. Kalau seperti itu, apakah kita cukup sebagaimana Ustaz sampaikan tadi, tidak seperti itu? Apa kita harus rinci semuanya yang kita sampaikan? Iya. Apakah seperti itu, Pak Ustaz? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menghela nafas dulu. Kalau mengikuti anjuran
kitab Sirajut Talibin yang menyebut bahwa harus secara rinci sejauh kemampuan kita mengingat, maka harus secara rinci kita sampaikan. Memang berat Pak, berat sekali. Makanya ada kalau bahasanya Imam Al-Ghazali, jika mampu untuk disampaikan dan memang kamu berkekuatan untuk menyampaikannya, mampu untuk menyampaikannya, maka sampaikan. Tapi jikalau memang kita melihat dampaknya lebih negatif untuk menyampaikan kebenaran, maka jangan disampaikan. Itu prinsipnya meminta maaf kepada makhluk. Contoh, ada orang habis berselingkuh, misal Layangan Putus. Ini yang lagi ramai film Layangan Putus ini. Ada orang berselingkuh dengan istri orang, laki-laki berselingkuh dengan istri orang. Maka bagaimana minta maafnya? Itu yang jelas termasuk kategori berdosa sesama makhluk dalam harga dirinya. Walaupun misalkan bukan harga diri itu bukan saya, dia dengan saya, tapi dengan istri saya misalnya, itu harga diri saya juga. Walaupun bukan saya, tapi itu istri saya, itu harga diri saya juga. Maka minta maafnya kepada si suami. Bagaimana cara meminta maafnya? Sampaikan secara rinci. Kalau mampu, kita melihat dampaknya dulu. Kalau aku sampaikan kira-kira ndak melayang kaparang ini. Tapi kalau misalkan kita melihat, ndak bisa disampaikan. Kalau begitu jangan disampaikan. Kalau seperti itu akhirnya, maka jangan disampaikan. Tapi bagaimana? Kita harus memperbanyak ibadah. Nanti urusannya di hari kiamat. Urusannya di hari kiamat. Jadi tidak bisa. Terus saya tidak mampu menyampaikan itu, tidak mampu menyampaikan secara rinci dosa saya ya dulu, sama istrinya dulu. Contoh saja, sama istrinya saya punya dosa dulu. Tidak bisa saya sampaikan. Apakah selesai dosa saya? Tidak selesai. Akan diselesaikan nanti di hari kiamat. Makanya kita perbanyak beribadah, perbanyak mendekatkan diri kepada Allah. Barangkali Imam Al-Ghazali bilang, barangkali nanti di hadapan Allah si suami itu meminta amal kita, cukup amal kita untuk menutupi. Jadi kita tidak bangkrut. Itu juga rasa-rasanya sulit, berat rasanya benar ya. Kayak apa saja. Tapi ya itulah, disitulah syariat itu menjaga harga diri. Disitulah syariat itu besarnya harga diri orang muslim, maka bagi pelanggarnya pun besar pula hukumannya. Sepadan saya kira. Sepadan saja, walaupun memang dari kita melihat terlalu berat. Jadi kembali, kalau kita melihat dengan menyampaikan rinciannya itu lantas akan malah menambah permusuhan, maka lebih baik jangan. Lebih baik kita diam saja. Tapi apakah selesai urusan? Belum selesai. Nanti di hari kiamat. Makanya sekarang perbanyak munajat. Ya Allah, saya memohon kepadamu, lunakkanlah hati dia nanti di hari kiamat. Jadi dia langsung memaafkan saya. Sampai nanti di hari kiamat kita berhadapan. Nah, disitulah baru apakah kemudian Allah memberi si korban memberikan maaf. Kalau tidak, ya kita sudah punya amal untuk kita berikan. Itu jadi rugi juga sebetulnya. Tapi sulit Pak. Ya, kayak itulah sudah. Saya berkali-kali ngomong sulit karena saya pribadi juga rasanya ini hanya begaruk. Memang berat, tapi begitulah besar harga diri orang muslim di hadapan Allah. Maka saya ulang bahasa yang tadi, maka sepadan saja jika orang yang melanggar harga diri tersebut juga hukumannya juga berat. Makanya makhluk, saya tambahkan sedikit informasi. Makhluk itu menurut Imam Al-Ghazali sebagai salah satu penghalang kita untuk sampai pada kesempurnaan ibadah. Kenapa bisa makhluk? Ya itu Pak jadinya. Gibahlah jadinya, sombonglah jadinya, adu domba orang lah kadang. Nah makanya kalau Imam Al-Ghazali punya konsep
agar kita bisa terlepas dari makhluk, maksudnya agar makhluk itu tidak menjadi rintangan kita dalam beribadah, maka kalau bisa pergi ke gunung beruzlah. Itu Imam Al-Ghazali punya konsep. Pergi ke gunung, uzlah di sana, enggak usah ketemu orang. Enggak usah ketemu orang. Makanya kita masih ada temui para habaib sebagian yang uzlah sampai 15 tahun. Apa gawainya dalam kamar tuh beribadah aja. Beribadah. Entah seperti apa, saya juga. Tapi yang jelas itu ada dalam tasawuf seperti itu. Jadi dibimbing oleh gurunya, disuruh uzlah, berkhalwat, bahalwat sudah beribadah aja kerjaannya. Nah itu ada yang 10 tahun, ada 15 tahun. Setelah itu baru keluar. Kalau ada isyarat dari Nabi, keluar. Kalau enggak, jangan. Itu termasuk salah satu cara melepaskan diri dari makhluk yang berpotensi besar untuk menghalangi kita dari jalan Allah. Tapi kalau memang kita tidak mampu, maka jangan berbaur dengan masyarakat kecuali yang perlu-perlu saja. Contoh, salat berjamaah. Contoh, kita kerja. Contoh, hal-hal lain lah. Tapi kalau disuruh ngopi pasti tidak lepas dari ghibah sudah itu. Ngopi, disuruh ngopi, terus disuruh jalan-jalan. Sulit jadi orang sufi itu. Sulit jadi orang sufi itu. Jadi kita semampu-mampunya aja lah. Karena saya juga menilai diri saya pribadi banyak betul aibnya. Sulit juga jadi sufi ini. Karena banyak sekali rintangannya. Nantilah insyaallah kalau selesai kitab ini, kita masuk lagi kitab yang lebih padat lagi, Imam Al-Ghazali, Minhajul Abidin. Wah, kalau itu saya aja kalau membaca kitab itu nangis. Karena saya merasa saya bercermin dengan diri saya sendiri. Saking tajamnya bahasa Imam Al-Ghazali mengorek-ngorek luka kita, mengorek-ngorek dosa kita. Nah, jadi ini sudah isyarat, sudah. Allahu Akbar. Kenapa? Tidak ada suaranya? Oh, karena mendengar. Nah, itu aib saya tidak dengar. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini yang dapat kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.